Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya rindu bahwa kita kembali membahas tentang kerajaan Allah. Dan hari ini saya akan mengambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Ambisi kita sebagai orang-orang Kristen adalah ambisi kerajaan Allah. Jadi seharusnya kerajaan Allah itu menjadi tujuan hidup saya. Ini adalah sikap hati di mana saya mengutamakan kepentingan daripada kerajaan Allah. Saya akan melakukan apapun untuk memajukan kerajaannya. Kita berada di bawah agendanya Tuhan. Kita berada di bawah programnya Tuhan, di bawah tujuan daripada Tuhan. Hal-hal tentang Tuhan itu akan semakin menarik dan hal-hal dunia semakin tidak menarik. Itu kalau tujuan kita, agenda kita adalah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah akan menghanguskan diri kita dan bukan kerajaan dunia ini. Ingat saudara, doa Bapa kami yang tadi saya bacakan, dikatakan datanglah kerajaanmu. Pada waktu saudara berdoa, datanglah kerajaanmu, maka ini sama artinya saudara sedang berkata, kerajaanku pergi. Jadi kerajaan Tuhan datanglah ya Bapa, artinya kerajaanku pergi. Jadi kita harus mengatakan datanglah kerajaanmu dan pergilah kerajaanku. Kerajaan Allah tidak akan datang kecuali kerajaan kita pergi. Kerajaan Allah dan kerajaan kita tidak bisa hidup berdampingan pada waktu yang sama, pada tempat yang sama, dan di hati yang sama. Hanya ada satu misi dalam hidup saudara, yaitu misi kerajaan Allah dan bukan kerajaan saudara. Kalau hati kita mendambakan kemuliaan Tuhan, menutupi bumi seperti air menutupi laut, maka kita tentu juga akan bekerja untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan itu. Kita akan menggunakan waktu kita akan menggunakan seluruh tenaga kita akan menggunakan talenta kita akan menggunakan uang kita untuk membangun kerajaan Tuhan. Kita akan memakai jabatan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Kita akan memakai keterampilan kita, kemampuan kita untuk kerajaan Tuhan. Jadi investasikan hidup saudara bagi kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan investasikan hidup kita untuk kerajaan dunia yang sementara, tapi investasikan untuk kerajaan Allah, di mana satu kerajaan yang di bawah pemerintahan Allah. Saudaraku, kita semuanya akan habis, kita semuanya akan selesai. Kita tidak akan diingat di dunia ini, karena dunia ini tidak kekal, dunia ini fana, tapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang abadi, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah sebabnya Ibrani pasal 12 ayat 28 mengatakan, Allah akan memberikan kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Ingat saudara, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini dapat digoyahkan. Gedung-gedung akan runtuh menjadi debu, perusahaan-perusahaan bisa bangkrut, gelar-gelar kita memudar dan menjadi tidak terbaca, rumah-rumah kita akan menua dan berderit dan runtuh, mobil-mobil akan berkarat, dan yang terburuk, tubuh kita akhirnya akan aus. Tetapi kerajaan Allah berlangsung selama-lamanya. Tuhan ingin mendirikan kerajaannya di bumi, dan sekarang sedang Tuhan terus bangun pemerintahannya atas diri kita, atas diri orang-orang Kristen, atas diri anak-anaknya, dan kerajaan ini akan bertahan selama-lamanya. Kerajaan ini terdiri dari orang-orang yang sudah memutuskan hidup dengan nilai-nilai yang kekal dari Allah dan tunduk kepada pemerintahan Allah. Amin.